Asal-usul Sungai Landak, cerita rakyat dari Kalimantan Barat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dahulu, di sebuah desa yang terletak di pinggir hutan di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah sepasang suami istri. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehari-hari sang suami bercocok tanam dengan menanam palawija di ladang. Meskipun hidupnya serba pas-pasan, pasangan suami istri ini selalu ingin membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Suatu malam, ketika sang istri sudah tidur dengan nyenyaknya, sang suami masih terlihat gelisah. Sesekali ia miring ke kanan, sesekali kemudian miring lagi ke kiri. Malam semakin larut, namun lelaki itu tetap tidak bisa memejamkan mata. Ia pun bangkit dari tidurnya lalu duduk di samping istrinya. Kenapa mataku sulit sekali kupejamkan?" keluh petani itu. Sesekali petani itu memandangi istrinya yang sudah tertidur lelap. Suatu ketika, saat menoleh ke arah istrinya, ia dikejutkan oleh sebuah peristiwa aneh pada istrinya. Kepala sang istri mengeluarkan asap. Selang beberapa saat, tiba-tiba seekor kelabang atau lipan yang memancarkan sinar berwarna putih keluar dari kepala istrinya. Kelabang itu kemudian merayap keluar dari rumahnya dan menuruni tangga. Mau kemana kelabang itu?" gumannya seraya mengikuti hewan berkaki 1000 itu. Cahaya bulan purnama yang menerangi sekitar rumahnya memudahkan sang suami mengikuti kelabang itu. Tak beberapa lama kemudian, kelabang itu sampai pada sebuah ceruk atau lubang yang digenangi air tidak jauh dari rumahnya. Si petani menunggu beberapa saat, namun kelabang itu tidak keluar lagi. Dasar kelabang aneh, gumannya seraya kembali masuk ke dalam rumahnya. Petani itu kembali merebahkan tubuhnya di samping sang istri dan mencoba untuk memejamkan matanya. Namun, hingga pagi hari ia tetap tidak bisa tidur. Pada esok harinya, ia pun menceritakan peristiwa aneh yang dilihatnya semalam kepada sang istri. "Dinda, apakah kamu merasakan kelabang itu keluar dari kepalamu?" tanya sang suami. "Tidak, Kanda. Tapi semalam Dinda mimpi aneh," jawab sang istri. "Mimpi aneh apakah itu, Dinda?" tanya sang suami penasaran. Sang istri pun menceritakan perihal mimpinya bahwa ia berjalan amat jauh melewati padang tandus hingga ia sampai ke sebuah pinggir danau yang amat luas. Di tengah danau terlihat seekor landak yang sangat besar. Bulunya berwarna kuning keemasan dan matanya tajam menyala. Belum lagi istrinya selesai bercerita, sang suami menyelanya. "Lalu apa yang Dinda lakukan?" tanya sang suami. "Dinda sangat ketakutan, Kanda. Landak raksasa itu hendak menerkam Dinda. Jadi Dinda pun berlari meninggalkan danau itu," cerita sang istri. Mendengar cerita tersebut, si petani termenung sejenak dan kemudian berkata kepada istrinya, "Jangan-jangan mimpi Dinda itu ada hubungannya dengan kelabang yang keluar dari kepala Dinda tadi malam," pikirnya. Akhirnya, petani itu mengajak istrinya menuju ceruk tempat kelabang itu menghilang. Ia bermaksud menangkap kelabang itu. "Hati-hati, Kanda," seru sang istri. "Jangan sampai tersengat oleh kelabang itu. Racunnya sangat berbahaya." "Baik, Dinda," jawab sang suami. Sang suami kemudian memasukkan tangannya ke dalam ceruk itu. Beberapa saat kemudian tangannya terasa menyentuh sebuah benda keras dan ujungnya runcing. Dengan hati-hati ia mencoba memegang dan kemudian mengambil benda itu. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat benda itu yang ternyata sebuah patung landak emas. Bentuknya sangat indah dan matanya terbuat dari berlian. "Lihat istriku, patung landak emas ini sungguh luar biasa," kata sang suami dengan kagum. "Sebaiknya patung itu kita bawa ke rumah, Kanda," ujar istrinya. Suami dan istri itu pun membawa patung landak emas itu ke rumah mereka. Kemudian mereka menyimpannya dengan baik di suatu tempat yang aman. Jika patung itu kita jual, maka kita akan
ya Kanda, kata sang istri. Benar Dinda, tapi kita jangan tergesa-gesa menjualnya. Biarlah kita simpan dulu. Siapa tahu kita mendapat petunjuk mengenai patung landak emas itu, ujar sang suami. Benar saja perkiraan sang suami. Pada malam harinya ia mendapat petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpi itu ia didatangi seekor landak besar. Tuan, izinkanlah hamba tinggal di rumah kalian. Sebagai imbalannya, hamba akan memberikan semua yang Tuan inginkan, pinta landak raksasa itu kepada si petani. Patung itu cukup diusap kepalanya, lalu mengucapkan mantra. Landak besar itu kemudian mengajarkan dua jenis mantra. Mantra pertama dibaca saat akan mulai meminta sesuatu, sedangkan mantra kedua dibaca untuk menghentikan apa yang telah diminta tersebut. Si petani pun dengan cepat menghafal kedua mantra tersebut. Keesokan harinya, petani itu bercerita kepada istrinya perihal mimpinya semalam. Mendengar cerita itu, sang istri tidak sabar lagi ingin membuktikannya. Wah, kalau begitu, bagaimana kalau perkataan landak besar itu kita buktikan sekarang? Desak sang istri. Kanda masih hafal kan kedua mantra itu? Iya Dinda, Kanda telah menghafalnya dengan baik, jawab sang suami. Sang suami segera mengusap kepala patung landak emas itu, lalu membaca mantra pertama. Setelah itu, ia pun menyampaikan keinginannya. Wahai patung landak, berikanlah kami beras yang melimpah, pinta si petani. Seketika itu, butiran-butiran beras pun berhamburan keluar dari mulut patung landak emas itu. Setelah mendapatkan beras yang cukup, si petani pun segera membaca mantra kedua untuk menghentikannya. Beras itu pun berhenti keluar dari mulut patung landak itu. Setelah itu, si petani dan istrinya mengajukan permintaan lain seperti perhiasan dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Maka dalam waktu singkat mereka pun menjadi kaya raya. Keinginannya untuk membantu orang yang susah pun terkabulkan. Sebagian hartanya ia bagi-bagikan kepada mereka. Rupanya di antara warga kampung itu ada seorang perampok yang merasa iri. Ia pun segera menyelidiki asal-muasal harta kekayaan suami istri itu. Setelah terus-menerus mengamati dan mengintai, akhirnya perampok itu mengetahui rahasia kekayaan mereka. Oh, ternyata patung landak emas sakti itu yang membuat mereka cepat kaya, kuman si perampok. Perampok itu pun segera menyusun siasat untuk bisa mendapatkan patung landak emas itu. Ia segera membuat patung landak yang bentuknya mirip patung landak yang sakti itu. Ketika sepasang suami istri itu pun pergi ke ladang, ia pun menyelinap masuk ke dalam rumah mereka, lalu menukar patung landak emas itu dengan patung landak buatannya. Setelah berhasil mendapatkan patung landak emas itu, ia segera meninggalkan kampung itu dan pindah ke sebuah daerah bernama Ngabang. Ini menjadi kecamatan Ngabang. Saat itu Ngabang sedang dilanda kekeringan. Warga sangat kesulitan mendapatkan air. Jangankan untuk mandi, air untuk dipakai memasak pun sangat sulit mereka peroleh. Melihat keadaan itu, timbullah niat si perampok untuk menjadi pemimpin di daerah itu. Ia pun segera mengumpulkan seluruh warga untuk menarik simpati mereka. Wahai seluruh penduduk Ngabang, aku akan membantu kalian dari kesulitan yang kalian hadapi. Aku akan menyediakan air yang kalian butuhkan, ujar si perampok di hadapan seluruh warga Ngabang. Para penduduk pun amat senang menyambut kabar gembira tersebut. Si perampok kemudian mengusap kepala patung landak emas itu, lalu membaca mantra pertama. Seketika air pun memancar keluar dari mulut patung landak emas itu dengan deras. Semua warga bersorak-sorai gembira dan berlomba-lomba menadahi air itu dengan tempayan. Hore, hore, kita dapat air bersih. Terdengar teriakan gembira seluruh warga. Semakin lama semburan air itu semakin deras hingga mengenangi daerah tersebut.
Para warga yang mulai cemas segera meminta kepada si perampok agar menghentikannya. "Cukup, cukup, cukup, cepat, hentikan, hentikan," teriak warga. Si perampok berusaha menutup mulut patung landak itu dengan telapak tangannya. Namun ia tak kuasa membendung derasnya semburan air. Rupanya ia tidak mengetahui mantra kedua karena ia hanya menyaksikan petani itu membaca mantra yang pertama. Semakin lama, semburan air yang keluar dari mulut patung landak itu semakin deras. Sebagian wilayah Ngabang pun mulai tergenang banjir. Para warga yang ketakutan melihat kejadian itu berlarian meninggalkan daerah tersebut untuk menghindari banjir yang semakin besar. Si perampok juga ingin melarikan diri, namun ia tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Dalam penglihatannya, ada seekor landak raksasa yang memegang kedua kakinya, sedangkan tangannya terasa lengket pada patung landak emas tersebut. Daerah Ngabang pun terendam banjir besar hingga menenggelamkan si perampok bersama patung landak emas. Sementara itu, patung landak itu terus-menerus menyemburkan air. Daerah itu tidak dapat lagi menampung genangan air yang semakin banyak, sehingga air pun mengalir hingga membentuk sungai kecil dan kemudian menjadi sungai besar. Untuk mengenang peristiwa tersebut, masyarakat setempat menyebut sungai itu dengan nama Sungai Landak karena airnya bersumber dari mulut patung landak emas itu. Hingga kini Sungai Landak masih dapat kita jumpai di Kecamatan Ngabang yang merupakan ibu kota Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Aliran Sungai Landak ini melewati tengah-tengah kota Ngabang. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, patung landak emas itu terus memancarkan air sampai sekarang, sehingga Sungai Landak tidak pernah kering sepanjang tahun.